Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak Kak Halkit, ada Noel, Halo. ada Om Raja. Halo. Ya, mereka akan memuji Tuhan dengan pujian "Kami memuji kebesaran-Mu". Mari kita dengarkan mereka memuji Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah boleh bersama-sama mereka memuji, membesarkan nama Tuhan. Luar biasa, Noel Raja. Tetap di sini ya, temani Umul. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Ya, tadi Noel sudah memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara juga di rumah sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita dapat memuji Tuhan saat kita menantikan jawaban doa-doa kita. Sementara Bapak, Ibu berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu dalam menanti-nantikan jawaban doa Bapak, Ibu, Saudara semua, bisa Bapak, Ibu percaya, memuji Tuhan, meninggikan Dia. Dan Bapak, Ibu, ketika jawaban doa-doa Bapak, Ibu pun dijawab oleh Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara semua bisa juga memuji kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, kesempatan ini saya ingin memberi kesaksian. Saya akan bersaksi 3 pengalaman bagaimana saya ditolong Tuhan karena saya berdoa dan karena saya juga memuji kebesaran Tuhan. Kesaksian saya yang pertama ketika saya masih kuliah. Pada suatu kali ketika saya mau ujian untuk kenaikan kelas, tiba-tiba saya sakit, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan. Saya sakit. Waduh, saya juga gelisah ya, karena sebentar lagi harus siap untuk menghadapi ujian nanti. Tapi kondisi saya sakit. Tidak ada orang tua, pas kebetulan saya kuliah di luar kota. Tapi saya puji Tuhan, karena saya sejak kecil sudah sekolah minggu, sudah diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu saya yang baik, dikenalkan oleh guru-guru sekolah minggu saya bahwa ada Tuhan yang baik. Dimanapun engkau berada, ketika engkau sendirian, ketika engkau tidak ada yang dapat menolongnya, ingat ada Tuhan yang mengasihi, yang sanggup menolong kamu. Demikian kata guru-guru sekolah minggu. Ya, saat itu saya ingat apa yang diajarkan di sekolah minggu. Maka pada saat itu di kegelisahan saya menghampiri Tuhan. Saya berdoa. Biar Tuhan minta Tuhan menyembuhkan, mempersiapkan untuk ujian yang harus saya hadapi, dan minta
kesehatan di dalam saya mempersiapkan mengikuti ujian nanti. Saya berdoa dan Tuhan ingatkan untuk saya bisa menyembah Dia, memuji Dia. Kalau tidak salah, pujiannya hampir sama yang dinyanyikan oleh Noel. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau menyembah Dia, mau katakan bahwa Dia ajaib, Dia besar, Dia sanggup menolong saya yang sedang sakit ini. Dan puji Tuhan, pas hari saya harus ujian, Tuhan telah memberi kesembuhan kepada saya. Saya dapat mengikuti ujian dengan baik. Bahkan saya dapat nilai-nilai yang terbaik yang daripada Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kesaksian yang kedua, bagaimana pengalaman saya berdoa dan memuji Tuhan. Ini ketika saya sama istri mau pulang ke daerah Sumatera, karena istri saya asli orang Sumatera. Kami mau pulang. Nah, sebelum meninggalkan rumah, kami berdoa sama istri, menyerahkan perjalanan kami, menyerahkan rumah yang kami akan tinggalkan. Dan kami juga tidak lupa memuji Tuhan. Kami menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Dia. Bapak Ibu, ada pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan dari peristiwa itu. Yaitu ketika kami sudah sampai di rumah istri, kami pergi kemana, menemui saudara, menemui orang tua, teman-teman istri. Sudah berapa hari di Sumatera, dan tibalah kami hendak pulang. Nah, kami tanpa sengaja kami telepon ke tetangga depan bahwa kita mau kabarin sebentar lagi kita akan pulang rumah. Dan sungguh ada yang mengagetkan kami berdua, Bapak Ibu. Diceritakan oleh tetangga kami yang di depan bahwa ketika kami pergi meninggalkan rumah kami, ternyata Bapak Ibu, ada orang yang buka pagar rumah kami dan dia mendekati pintu rumah kami, dan kata tetangga kami bahwa ternyata Bapak Ibu, kami kelupaan kunci rumah masih nyantol di pintu rumah kami, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan lindungi rumah kami tidak kecurian, tidak dimasuki oleh pencuri. Karena pada saat itu tetangga kami pas keluar, dan ketika lihat ada tetangga kami keluar, pencuri ini lari. Dan dia lempar tuh kuncinya ke taman halaman depan dari rumah kami. Kami bersyukur pada Tuhan, Tuhan menjagai rumah kami. Dan kejadian itu kami, kenapa kami telepon kepada tetangga kami? Karena kami waktu mau pulang, kami coba cari kunci rumah. Loh, kok nggak dapat? Terus kami coba mau tanya ke tetangga, ada nggak ya di sekitar itu yang bisa membuat kunci, atau karena kami mencari kunci belum ketemu. Nah, kami coba tanya gitu. Nah, untungnya Bapak Ibu tadi sudah diceritakan tentang bagaimana pencuri mau masuk ya. Kami itu mencari kunci pada saat kami mau pulang.
Coba Bapak Ibu, kalau pada saat awal-awal mungkin kami di Sumatera tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, karena kami berpikir, waduh kuncinya di mana, hilang kemana. Tapi baru mau pulang baru diingatkan bahwa kuncinya tidak ada, dan ada mau pencuri yang mau masuk, tapi Tuhan lindungi dan jagai. Haleluya, haleluya. Kesaksian saya yang ketiga, bagaimana kuasa doa dan kuasa pujian sungguh besar. Ini pengalaman saya ketika kami sekeluarga pergi ke luar negeri. Saya lupa negaranya, kalau nggak Malaysia, Singapura. Satu kali kami bawa tas koper besar-besar, saya dan istri dan anak-anak jalan sendiri. Kami jalan melalui eskalator, tapi eskalatornya itu pas sebetulnya nggak berjalan, jadi kami berjalan satu-satu gitu. Ada sesuatu yang membuat saya sendiri takut. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya bawanya banyak ya, tasnya itu, kopernya itu ada yang jatuh Bapak Ibu, ada yang jatuh gelundung. Anak saya sudah ada di bawah. Saya bersetua, tolong Tuhan jagai. Tidak sampai mengenai anak saya. Bayangkan kalau sampai mengenai anak saya, maka bisa jadi itu akan luka-luka. Tapi puji Tuhan, Tuhan jagai. Tas itu berhenti tepat sebelum di hadapan anak-anak saya. Inilah kesaksian yang luar biasa yang saya dapatkan. Karena kami sekeluarga, sekali lagi, sebelum kami meninggalkan rumah, sebelum kami mau berpergian, kami sekeluarga bergandengan tangan. Kami menyembah Tuhan dan kami berdoa, minta penyertaan Tuhan di dalam kami berpergian. Dan Tuhan buktikan ada penjagaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sebelum mengakhiri renungan ini dan kesaksian tadi yang saya sampaikan, mari kita baca Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya. Biarlah kesaksian dan firman Tuhan yang saya sampaikan ini memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita mau berdoa. Nanti Noel akan pimpin doa kita. Noel bisa memberkati opa, oma, tante, om yang ada di rumah, kakak, adik yang ada di rumah yang mendengarkan renungan ini, biar senantiasa memuji, membesarkan nama Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Mari Noel berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan. Kami saat ini sedang pelayanan Tuhan. Engkau berkatilah opa, oma yang di rumah Tuhan. Engkau juga berkatilah kakak, adik. Berkatilah Tuhan. Engkau juga berkatilah semua keluarga kami Tuhan. Keluarga kami sehat Tuhan. Tidak ada yang sakit Tuhan. Kalau ada yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kau juga berkatilah Tuhan, memberkati Noel Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan Yesus Tuhan. Di dalam Yesus saja, amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.